Bagi teman-teman yang masuk dalam kategori entah itu THK 2, guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG, guru sekolah swasta, maupun juga guru honorer yang terdaftar dalam pangkalan database BKN, kita berharap untuk nantinya segera dibuka dan juga bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Kira-kira apakah nanti kita bisa mendaftar P3K Guru 2024? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu syarat mutlak pendaftaran P3K Guru 2024. Apakah nanti kita masuk dalam kriteria guru honorer yang bisa daftar P3K Guru 2024 ataukah tidak, walaupun kita ini tidak terdaftar dalam database BKN. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan langkah selanjutnya kita apa untuk persiapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, ketika nanti pendaftaran P3K Guru 2024 sudah dibuka, maka kita login berkunjung ke sscsnbkn.go.id. Kemudian setelah kita berhasil membuat akun, kemudian login mengisi biodata, maka kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu memilih jenis seleksi. Nah, pada bagian memilih jenis seleksi, inilah nanti yang menentukan di portal kita itu akan mendaftar P3K Guru, CPNS, P3K Teknis, ataukah P3K Tenaga Kesehatan. Tentunya kalau misalkan posisi kita ini sebagai seorang guru honorer atau mungkin juga individu baru yang ingin menjadi guru ya di tahun 2024, maka kita memilihnya, ini kita memilih formasi yang P3K Guru. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar atau melamar di formasi P3K Guru, tentunya di sini tidak sembarang orang bisa melakukan pendaftaran. Dikarenakan dari Kemdikbudristek ini telah menentukan siapa saja yang nantinya bisa mendaftar ke dalam P3K Guru. Berdasarkan informasi terbaru yang masuk dalam salah satu usulan rekomendasi Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K 2024, ini di poin nomor 5, ini kita perjelas bahwasanya dari Kemdikbudristek ini nanti akan tetap menggunakan, yaitu tetap menggunakan Dapodik ya, dan database lulusan PPG Kemdikbudristek. Artinya nanti teman-teman guru honorer atau mungkin juga pendaftar yang ingin melakukan pendaftaran ke P3K Guru, maka kita harus terdaftar di Dapodik atau kita terdaftar dalam database lulusan PPG Kemdikbudristek, teman-teman. Jadi di sini kita simpulkan bahwa kriteria pendaftar P3K Guru 2024 itu adalah yang pertama, bisa kita itu terdaftar di Dapodik, atau kita itu enggak terdaftar di Dapodik ini bisa, namun kita harus memiliki sertifikat mendidik ya. Contohnya adalah kita itu terdaftar di lulusan PPG Kemdikbudristek sebagai peserta, yaitu PPG Prajabatan. Dan kabar baiknya di sini terdapat 165 instansi yang jumlah usulannya ini melebihi jumlah non ASN yang ada. Tentunya kalau misalkan kondisinya seperti ini, nanti akan memperbesar nih, yaitu untuk peluang kita bisa lulus seleksi P3K Guru 2024. Dengan demikian, ketika nanti pendaftaran P3K Guru 2024 sudah dibuka, maka ketika kita ini membuat akun, kemudian login ke akun sscsn yang sudah kita buat, maka ketika kita itu memilih formasi P3K Guru, maka syarat wajibnya di sini kita harus terdaftar di Dapodik ya. Kalau misalkan teman-teman di sini terdaftar di Dapodik, maka nanti akan terdata seperti ini. Contohnya berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita, maka kita sudah memilih nih untuk formasi P3K Guru. Maka di sini nanti akan didasarkan dari data Dapodik kita. Sehingga kalau misalkan teman-teman di sini tidak masuk di Dapodik, maka nanti nggak akan ditemukan di sini, yaitu kita itu status prioritas yang keberapa, instansi kita ini berada di mana, kemudian prodi Dapodik kita itu apa, sehingga jabatan kita itu apa. Nah, sehingga syarat mutlak untuk kita nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2024 ini adalah kita harus terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Sehingga bagi teman-teman yang di sini mungkin saja ini sudah menjadi guru honorer lama di sekolahan namun nggak masuk Dapodik, maka segera saja untuk mendaftar Dapodik. Karena syarat utama untuk bisa mendaftar ke formasi P3K Guru itu harus terdaftar di Dapodik. Entah itu Dapodik sekolah negeri maupun juga Dapodik sekolah swasta. Nanti yang diambil data itu dari Dapodik. Kalau misalkan teman-teman di sini tidak masuk di Dapodik, maka teman-teman nanti di sini harus yaitu memiliki serdik ya, serdik yang bisa diperoleh dari PPG Prajabatan.
Selain itu juga di sini teman-teman yang mungkin masuk dalam database kategori 2 ya, THK 2, maka teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran juga. Sama halnya dengan di tahun 2023 kemarin, tidak terdaftar Dapodik itu nggak masalah. Yang penting kalau misalkan teman-teman mungkin saja ini guru honorer K2 yang mungkin sudah nggak kerja di sekolahan kan, kemarin kan diberikan yaitu dispensasi untuk bisa tetap melakukan pendaftaran. Dan kemarin itu banyak juga dari kawan-kawan kita yang menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, meskipun belum lulus dan belum mendapatkan sertifikat pendidik, itu bisa melakukan pendaftaran. Dan ini saya dapat laporan dari beberapa kawan saya, ini mahasiswa PPG Prajabatan, meskipun serdiknya belum keluar, ini bisa lulus, dia diangkat nih, tinggal menunggu saja untuk penyerahan SK-nya. Namun demikian, kalau misalkan kita sesuaikan dengan informasi terbaru ya dari hearing dengan Kemenpan RB dari pengusulan pengajuan formasi CPNS juga P3K 2024, ya mana di sini dibagi per kriteria nih. Sepertinya nanti juga akan lebih luas lagi fleksibilitas untuk teman-teman bisa melakukan pendaftaran P3K guru. Jadi untuk pengusulan pengajuan formasi CPNS dan juga P3K 2024 ini khususnya untuk yang formasi P3K guru, ini nanti disajikan yaitu seperti urutannya itulah dari atas ke bawah ya, yaitu dari THK 2, yaitu teman-teman yang masuk dalam kategori THK 2. Jadi kalau misalkan kita itu THK 2 namun nggak masuk Dapodik, seperti nanti tetap bisa melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua yaitu guru yang terdata di database BKN hasil pendataan non ASN tahun 2022. Yang ketiga barulah nanti guru yang tidak terdata dalam database BKN, namun di sini teman-teman itu harus terdaftar di aplikasi Dapodik, baik itu guru sekolah negeri maupun juga Dapodik sekolah swasta. Serta untuk teman-teman yaitu lulusan PPG Prajabatan ya, ini adalah untuk TMT sekian pun ini nanti juga akan bisa melakukan pendaftaran. Namun kita juga harus ingat nih bahwa untuk menjadi guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen dan juga dari Undang-Undang ASN, bahwa untuk menjadi seorang guru menduduki jabatan ahli pertama ini adalah kita harus memiliki ijazah S1. Kalau misalkan tahun kemarin itu ada di beberapa daerah Indonesia Timur ya, itu ijazah di selain S1 misalkan SMA kemudian D2 itu masih bisa melakukan pendaftaran. Namun pada umumnya untuk persyaratan menjadi seorang guru di P3K guru itu harus memiliki ijazah S1. Setelah kita memiliki ijazah S1, maka di sini teman-teman nanti bisa mendaftar jika terdaftar di Dapodik ya. Ataupun juga teman-teman yang nggak terdaftar di Dapodik namun memiliki sertifikat pendidik, misalkan dari lulusan PPG Prajabatan. Untuk yang di Dapodik ini adalah boleh jadi dari Dapodik sekolah negeri maupun juga Dapodik di sekolah swasta. Sehingga bagi teman-teman untuk persiapan kita untuk bisa ikut seleksi P3K guru, tentunya di sini langkah pertama itu kita harus punya ijazah dulu nih, ijazah S1. Kemudian karena pendaftaran P3K guru 2024 menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG, maka pastikan saat ini teman-teman sudah terdaftar di Dapodik dan itu sebagai seorang guru ya. Kemudian melakukan verbal ijazah di Info GTK sehingga ketika nanti pendaftaran dibuka, teman-teman tidak akan mengalami kendala, baik itu Dapodik sekolah negeri maupun Dapodik sekolah swasta. Yang jelas di sini kita harus terdaftar Dapodik. Namun nanti pada intinya ketika pendaftaran dibuka dari per kategori apakah kita itu bisa lanjut atau enggak, tentunya juga di sini erat kaitannya dengan jumlah formasi yang dibuka di Pemda kita, kira-kira membuka formasi ataukah enggaknya. Kemudian untuk formasi yang dibuka itu apakah nanti linear dengan ijazah S1 yang kita miliki ataukah enggak. Kemudian juga kalau misalkan ijazahnya itu linear membuka formasi dari sejumlah peserta, maka kita itu masuk dalam urutan kategori yang keberapa. Kemudian perolehan nilai pun juga bisa menjadi nanti acuan ya. Namun nanti teman-teman harus pantau terus di sscsnbkn.go.id dan juga guru p3k.kemdikbud.go.id, serta silakan teman-teman dipantau dan subscribe channel calon guru ini ya, sehingga nanti kalau misalkan saya memberikan update informasi terbaru tentang tutorial dan juga informasi tentang P3K Guru 2024, kalian gak akan ketinggalan informasi teman-teman.